A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzin lil mukadzibin. Bukankah kami telah binasakan umat-umat terdahulu, lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa itu. Maka celakalah pada hari ini bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengingatkan kepada kita tentang kehancuran dan kebinasaan umat-umat sebelum Islam, tentu agar dijadikan ibrah dan pelajaran. Di dalam surah Al-Isra ayat 17 Allah mengatakan, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhin innahum kuthur wa kafa bi rabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh alaihi salam yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Dan dalam surah An-Najm ayat 50 sampai 53, wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamuda fama abqa wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum adlam wa adgha wal mu'tafika ahwa. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala, kemudian kaum Tsamud, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan hidup, kemudian kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka, dan perahara angin yang meruntuhkan negeri Mu'tafikah, negeri Sodom kaum Lut. Kemudian lebih tegas lagi surah At-Taubah ayat 70, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyana wal mu'tafikah atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang sebelum mereka, maksudnya kebinasaan dan kehancuran serta azab, yaitu yang menimpa kaum Nuh, kemudian kaum 'Ad, kemudian kaum Tsamud, kemudian kaum Ibrahim dan penduduk Madian, serta negeri-negeri yang telah dimusnahkan. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 6 dan 7-nya, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan, kata Allah, sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di permukaan bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian setelah itu kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudahnya generasi yang baru yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini bisa kita simpulkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim azabnya kepada umat-umat terdahulu, hampir tidak ada satupun umat terdahulu kalau turun azab tersisa bagi orang-orang yang kufur. Artinya kalau sudah dibinasakan, betul-betul dibinasakan semua.
dan dikecualikan orang-orang yang beriman yang diselamatkan. Dan kalau kita melihat macam-macam azab yang Allah turunkan itu bermacam ragam, dan itu dijelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 40 bagaimana bentuk-bentuk azab yang Allah kirimkan itu. Allah mengatakan fakullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka masing-masing dari mereka kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Di antara mereka ada yang ditimpa dengan suara yang menggelegar, yang mengguntur, dan ada yang kami benamkan ke dalam bumi, serta ada pula yang kami tenggelamkan di lautan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang melakukan kezaliman itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah kepada umat-umat dulu, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka azab yang pertama ditimpakan Allah kepada siapa? Kepada kaum. Inilah azab yang pertama kali Allah timpakan kepada kaum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 14 dan seterusnya, Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun, artinya 950 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar yang diiringi dengan angin tufan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan para penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia setelahnya. Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, disitulah awal terjadi maksiat besar sepanjang kehidupan manusia. Apa itu? Kesyirikan. Karena dari zaman Adam ke zaman Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Padahal dari zaman Adam ke Nuh itu jaraknya sekitar 10 kurun. Satu kurun itu 1000 tahun. Artinya satu kurun itu 100 tahun. Berarti kalau 10 kurun berarti 1000 tahun jarak antara Nuh ke Adam itu. Jadi selama 10 kurun itu tidak ada kesyirikan sama sekali. Baru di zaman Nuh itu telah terjadi kesyirikan ketika kemudian kaumnya Nuh menyembah satu keluarga orang-orang saleh yang bernama Wad, yang disebutkan dalam Al-Quran itu la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu satu keluarga itu, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, itu orang-orang saleh, satu keluarga. Lah ketika orang-orang saleh ini meninggal dunia, maka kaumnya kehilangan orang-orang saleh ini, karena tidak ada orang saleh lain masalahnya. Akhirnya kemudian iblis pun datang menggoda mereka untuk membuat patung. Lah patung itu kemudian belakangan disembah. Itulah kesyirikan pertama. Dari sini Allah Subhanahu wa taala utus Nuh kepada mereka untuk meluruskan tauhid. Makanya Nuh itu disebut awal rasul. Dia orang yang pertama kali jadi rasul. Kalau Adam kan nabi, dia bukan rasul. Karena diutus kepada kaum yang sudah mulai bertentangan akidahnya. Tetapi selama itu Nuh berjuang untuk menegakkan tauhid 950 tahun, tidak ada kaumnya yang beriman kecuali sedikit. Ada yang mengatakan setiap 20 tahun dapat satu. Jadi walaupun 950 tahun yang tidak banyak pengikut, hanya anak-anaknya saja kecuali Kan'an yang kufur, dan juga istrinya yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian kaumnya
merasa gerah dengan dakwahan Nabi Nuh agar mereka mentauhidkan Allah, mulailah kemudian mereka melakukan intimidasi sampai mereka hendak membunuh Nuh alaihi salam. Maka Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbahu inni maghlubun fantasir. Maka disebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 10 dan seterusnya itu, maka Nuh mengadu kepada Allah, kepada Rabbnya, bahwa aku adalah orang-orang yang akan dikalahkan, oleh sebab itu selamatkan aku ya Rabb. Ingat Bu, setiap para nabi itu punya doa mustajab, tetapi doa mustajab itu sebagai doa pamungkas para nabi, mereka mengeluarkan doa itu di dunia, kecuali Nabi. Maka Nabi SAW tidak mengeluarkan doa pamungkas dan akan dikeluarkan kelak di akhir setelah kematian pada hari kiamat sebagai syafaatul uzma yang akan diberikan kepada seluruh umat manusia. Lah salah satu doa-doa pamungkas para nabi adalah meminta kehancuran kepada kaum. Lah Nuh meminta kehancuran kepada kaum. Salah satunya Nuh mengatakan, Rabbi la tadhar minal alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan di permukaan bumi itu satu jiwa pun orang kafir. Artinya binasakan mereka semua. Makanya ketika Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Fa fatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fatahna wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhatil alwahi wa dusur tajri bi a'yunina liman kana kufir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit, lalu kami turunkan hujan sederas-derasnya, kemudian kami jadikan bumi memancarkan mata airnya, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Nuh alaihi salam. Inilah adab yang pertama, dikirim banjir yang sangat besar karena gabungan air laut dan air langit. Mereka digabungkan jadi satu, air yang ada di bumi dengan air yang ada di langit itu digabungkan jadi satu, akhirnya menjadi banjir bandang yang sangat besar diiringi tufan, angin yang sangat dahsyat. Makanya tidak ada yang selamat pada azab itu, satu jiwa pun tidak ada yang selamat kecuali Nuh dan orang-orang yang di perahunya. Maka dari situlah cikal bakal umat manusia, termasuk kita ini. Jadi kita ini keturunan orang-orang yang ada di perahunya Nuh. Karena tidak ada manusia di zaman itu kecuali di perahunya itu saja. Dari putra-putra Nuh yang tiga itu, Ham, Syam dan juga Yafis. Disitulah umat manusia berkembang. Makanya Nuh disebut bapak manusia kedua setelah Adam. Lah setelah tragedi ini dan zaman pun berlalu, kemudian umat manusia mulai tumbuh banyak dari turunan Nuh alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian sampailah mereka kufur kembali. Tentu di belakang mereka iblis. Datanglah sebuah kaum yang belum pernah Allah ciptakan sebelumnya. Karena kuat-kuat kaum ini, disebut kaum Ad. Itu kuat-kuat dan kreatif. Saking kreatifnya gunung-gunung itu dipahat dengan manual, dibuat istana-istana, dibuat pila-pila, dibuat rumah-rumah megah, tapi bukan untuk ditinggali. Bahasanya rumah singgah saja. Kayak ibu tempatnya di Puskopkar tapi punya rumah di Sukajadi, ya sekali-kali nginep di sana gitu. Hanya untuk main-main saja. Makanya Allah mengatakan lam yukhlaq mithlahu fil bilad. Tidak ada kaum seperti ini sebelum diciptakan Allah. Saking besar-besar badannya, kemudian kreatif, kuat-kuat. Masalahnya mereka kaum yang sombong. Diutus kepada kaum Ad, siapa? Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kemudian Nabi Allah Hud alaihi salatu wasallam mendakwai mereka. Semua para nabi pasti mendakwahkan tauhid. Karena Allah yang mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Tidaklah kami utus tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka adalah
menyerukan kepada manusia sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tauhid. Jadi Hud ini berusaha untuk menyampaikan tauhid kepada mereka. Tapi sekali lagi kaum Ad ini umat yang ingkar dan sombong. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada mereka. Apa azabnya? Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 16. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisati liyudhikuhum atau liyudhikahum azabal khizyi fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Maka kami meniupkan angin yang amat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang siang. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kaum Ad itu pacaklik yang berkepanjangan, sehingga banyak orang yang mati kelaparan, baik manusia ataupun hewan-hewan. Maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikirimkan hujan. Maka Allah kirim kepada mereka awan hitam pekat sekali. Dikiranya awan hitam itu kayak kita lah, kalau seandainya kalau sudah ada awan hitam, sudah teduh gelap gitu, dipastikan hujan. Lah mereka menyangka bahwa di balik awan itu ada hujan. Jadi semua manusia yang di rumah-rumah mereka itu mendekati awan itu. Mereka tidak paham bahwa di balik awan itu ada angin yang menggemuruh. Rupanya angin itu turun di balik awan dan menyedot seluruh yang ada di permukaan bumi. Tidak rumah, tidak pohon, manusia semua terbang ke atas. Dan tidak ada yang tersisa manusia kecuali terbangkan ke langit dengan angin itu. Kemudian sampai di langit, mereka ditabrakkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa bayangkan macam mana mereka disiksa di atas langit. Sab'ata layalin wa thamaniyata ayyam. Bayangkan 8 hari 7 malam di atas. 8 hari 7 malam di atas diputar-putar, tabrak-tabrakan satu dengan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Haqqah ayat 7 itu, Allah mengatakan wasakharnaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan kepada mereka. Kemudian kami menimpakan angin itu yang sudah ditundukkan Allah kepada mereka kaum Ad selama 7 malam 8 hari. Dan itu terus menerus. Maka kami lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, jatuh seolah-olah mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang kosong dari dahan-dahannya. Karena kaum Ad itu kan besar-besar, ya. Jadi kalau seandainya kemudian Allah hempaskan dari langit itu, kepalanya duluan di bawah itu bisa nancap di bumi itu, seperti tunggul-tunggul kurma. Makanya Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dalam surah Al-Ahqaf-nya 25 Allah mengatakan yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka saja. Demikianlah kami berikan balasan kepada kaum yang melakukan dosa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Hud dan orang-orang yang tidak banyak bersama Hud untuk keluar daripada negeri itu. Rupanya setelah kemudian kaum Ad dibinasakan, tidak ada yang tersisa kecuali yang beriman, maka Hud pun kemudian membuat generasi baru dari kaumnya. Mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah Hud meninggal, kemudian berlalunya waktu, iblis datang lagi menggoda turunan mereka. Akhirnya datang lagi kaum yang sangat ingkar yang disebut dengan Tsamud. Tsamud diutus kepada mereka Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam dikenal di kaumnya itu orang terpandang, orang mulia. Mereka tahu dari kecil sampai dewasa sampai diangkat jadi nabi. Bahkan mereka menggadang-gadangkan Nabi Saleh itu menjadi pemimpin mereka karena kecerdasannya. Tapi ketika Allah pilih Nabi Allah Saleh menjadi nabi dan rasul untuk mendakwahi kaum Tsamud, tiba-tiba kaum Tsamud ingkar kepada
Nabi Allah Saleh dan mengatakan, ya Saleh, kalau engkau seorang nabi pasti punya mukjizat, keluarkan unta dari batu ini gitu. Mereka meminta mengeluarkan unta dari batu. Kenapa dari batu? Karena mereka tukang pahat batu masalahnya. Jadi mukjizatnya itu kalau bisa dari batu. Allah tolak? Tidak, Allah kabulkan. Keluar dari batu itu, tiba-tiba batu belah, keluar unta Usyara. Usyara itu unta bunting 10 bulan yang siap melahirkan. Akhirnya kemudian setelah mereka menyaksikan mukjizat Nabi Allah Saleh pun tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan ataupun tidak, tetap saja mereka tidak beriman. Lah mukjizat yang sangat besar berupa unta. Bagaimana unta tidak besar mukjizat ini? Air susunya bisa memberikan minum jumlah kabilah yang banyak. Lah satu kabilah ini bisa ribuan orangnya, tapi mencukupi dengan air susu unta itu untuk mereka. Tapi mereka tidak bersyukur. Mereka justru menentang Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, sampai kemudian muncul seorang laki-laki namanya Kidar ibn Salih. Kidar ibn Salih, dan juga satu laki-laki lainnya namanya Mihraj ibn Mahya, dan mengajak 9 yang lainnya untuk membunuh unta Nabi Saleh. Akhirnya terjadilah pembunuhan itu karena mereka sudah membunuh unta. Artinya ini sudah membinasakan mukjizat Allah. Maka Allah murka. Mulailah kemudian mereka diazab dengan azab 3 hari. Hari pertama tiba-tiba badan mereka melemah, tidak bisa apa-apa, lunglai kayak orang stroke, tidak bisa bangun dari tempat-tempat tidur mereka. Hari kedua mata mereka memerah, dan hari ketiga mereka menggali kuburan mereka sendiri. Setelah 3 hari Allah kirim malaikat Jibril, kemudian berteriak dengan 1 kali teriakan, fa asbahu fi darihim jasimin. Maka jasad-jasad mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Itulah azabnya kaum Samud. Allah katakan, wa akhadhal ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin. Dalam surah Hud Allah mengatakan ayat ke-67-nya, kemudian suara yang mengguntur itu menimpa orang-orang zalim sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kaum Ad dan kaum Tsamud ini mereka adalah orang-orang Arab. Karena nabi-nabi Arab itu ada berapa? Ada 4. Dimulai dari Nabi Allah Hud, kemudian Nabi Allah Saleh, kemudian disusul dengan Syuaib, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut Nabi Arab. Artinya peristiwanya di Arab. Tapi di sana kebanyakan para nabi itu adalah dari nabi-nabi Bani Israel. Kita beralih kepada nabi-nabi Bani Israel karena jarak antara kehancuran kaum Ad dan kaum Tsamud tidak jauh daripada jarak diutusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, atau boleh jadi mungkin sezaman. Lah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dengan seorang raja yang sangat zalim sekali. Siapa? Namrud. Satu di antara 4 raja penguasa dunia. Ketika terjadi pembakaran di mana Ibrahim dibakar hidup-hidup, tetapi Allah takdirkan selamat karena Allah katakan kepada api, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api kau dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka ketika Ibrahim dibakar tidak terbakar ini menjadi isu dunia. Mungkin zaman sekarang viral, kok ada orang dibakar gak mati. Sampai kepada Namrud beritanya, sementara Namrud itu mengaku Tuhan. Ada yang mengatakan dialah orang yang pertama kali mempelajari sihir. Menurut kisah Israelia, kok ada orang yang dibakar hidup-hidup gak mati, saya ingin ketemu dengan dia. Akhirnya kemudian dipertemukanlah Ibrahim dengan Namrud, terjadilah dialog. Sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 258, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit
Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidakkah kau lihat orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhan ketika Allah memberikan kekuasaan kepadanya? Ibrahim berkata kepada Namrud, Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Karena ketika itu Namrud kan bertanya, dari mana kesaktianmu? Saya ingin belajar. Kok kamu dibakar, kok nggak apa-apa gitu. Maka Ibrahim mengatakan, yang memberikan kesaktian itu Allah. Siapa Allah itu? Maka Ibrahim mengatakan, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, kalau menghidupkan mematikan aku pun bisa, katanya. Tolong pengawal datangkan 2 orang dari penjara, ambilkan pedang, kemudian dibunuh 1, dilepas 1. Lihat, aku bisa menghidupkan orang ini dan bisa mematikan orang ini. Sebenarnya kan bukan itu, semua orang bisa kalau begitu. Tetapi Ibrahim tidak mau memperpanjang soal perdebatan ini, sebab kalau dia mengatakan bukan begitu maksudnya, bisa saja kemudian dia jadi percontohan kan gitu. Nanti dia dibunuh pula sama Namrud. Makanya Ibrahim coba mengalihkan isu kepada pembahasan yang lain. Oke, kalau engkau bisa menghidupkan matikan, gak apa-apa. Sekarang Rabbku, kata Ibrahim, mendatangkan matahari dari arah timur. Kau datangkan sekarang dari barat. Fabuhita lebih kafir. Akhirnya orang kafir dia. Lah ketika kemudian Namrud terus aja menentang Ibrahim, akhirnya Ibrahim pun harus hijrah ke Haran. Kemudian dari Haran ke Palestina, dari Palestina ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke Palestina, kemudian sampai ke Mekah gitu ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadab Namrud. Dengan cara apa? Karena dia sangat zalim mengaku Tuhan. Allah utus 1 tentaranya berupa apa? Ba'udah, nyamuk. Diutus seekor nyamuk, suruh masuk di hidungnya, kemudian bersarang di otaknya bertahun-tahun, sehingga Namrud setiap hari sakit kepala. Kalau sakit kepala diambil sandal dipukulnya kepala, tapi nyamuk itu tidak mati-mati di otak itu. Allah sudah kuasakan seperti itu tentaranya, sampai akhirnya karena setiap hari dipukul kepalanya, akhirnya mati juga dia. Nah, coba ibu tiap hari pukul kepala, apa mati lama-lama? Bertahun-tahun pukul kepala, karena ada musir nyamuk dalam otaknya itu. Mana sekarang yang mengatakan uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan matikan? Mati juga dengan nyamuk. Ya. Ma'asyiral muslimin wal ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak jauh dari kisah Namrud ada kisah Lut alaihi salam dengan Sodomnya. Karena Lut itu masih keluarga Ibrahim. Nabi Lut itu anak paman daripada Ibrahim. Artinya Lut dengan Ibrahim itu keponakan. Nabi Lut itu keponakan Ibrahim. Lah ketika kemudian Lut juga diajak hijrah oleh Ibrahim ke Haran. Setelah dari Haran kemudian Ibrahim ke Palestina, maka Lut itulah orang yang pertama beriman kepada Ibrahim. Sampai di Palestina, maka Ibrahim setelah Allah mengutus Lut jadi nabi, meminta agar Lut berdakwah di tempat lain. Jangan sama dia, cari areal baru untuk berdakwah. Maka Lut pun diutus ke negeri Sodom, negeri yang terdapat 160 desa. Itu disebut negeri Sodom, 160 desa. Lut diutus di situ. Rupanya negeri Sodom itu yang terdiri pada 160 desa itu, mereka terjangkit penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Apa itu? Homoseksual dan lesbi. Lesbi ini datang belakangan, karena sebelumnya terjadi homoseksual dulu, laki-laki suka laki-laki, akhirnya perempuan sudah tidak disukai, akhirnya perempuan suka perempuan jadinya. Dari homoseksual menjadi lesbi, disingkat LGBT lah sekarang panjangannya. Lah disitulah kemudian Lut berusaha meluruskan akhlak mereka. Selain daripada mengajak tauhid, juga berusaha meluruskan akhlak mereka. Sampai Lut menawarkan wanita-wanita banyak. Ini anakku juga wanita, anak-anak orang lain yang wanita banyak. Tapi mereka menolak. Justru semakin hari Lut mendakwai mereka, mereka justru malah mengatakan innakum qaumun yatatahharun. Lut, kau ini pura-pura suci saja. Kau dikasih laki-laki tampan pun kau juga mau, katanya. Lebih kurang ajar itu sama nabinya. Dan yang lebih kurang ajar lagi istrinya lagi.
Justru istrinya Lut kufur kepada Lut dan bekerja sama dengan preman pasar. Kalau ada tamu laki-laki, istrinya cemburu, seolah-olah Lut suka laki-laki. Di konteksnya preman pasar dengan cara apa? Zaman itu udah ada handphone, Bu. Oh, zaman sekarang enak lah, ada tamu, ya, kata premannya OTW gitu. Nah, zaman dulu mana ada? Caranya apa? Ambil kayu bakar, kemudian dibakar di belakang rumah, maka asapnya mengepul. Setiap ada asap dari rumah Lut itu berarti preman tahu tuh, oh di situ ada tamu laki-laki, kita culik, kita perkosa katanya. Satu hari Allah mengutus 3 malaikat, Jibril, Mikail dan Malakul Maut dalam bentuk laki-laki tampan, karena kaum Sodom suka yang tampan-tampan. Akhirnya kemudian setelah mereka bertamu ke rumah Ibrahim dan menghabarkan bahwa Ibrahim akan punya anak dari Sarah namanya Ishak dan akan punya cucu namanya Yakub, dan Ibrahim akan ketemu dengan anak dan cucunya sebelum meninggal, maka mereka pun berangkat ke Sodom. Putri Lut itu senantiasa berjaga-jaga di perbatasan. Kalau ada orang lewat, maka putrinya akan mengatakan mau kemana? Oh, mau ke rumah Lut. Jangan, kalau bisa jangan. Putrinya yang beriman itu melarang orang itu bertamu karena tahu konsekuensinya, bisa diculik, diperkosa, dibunuh, ya. Tetapi karena dia tidak tahu kalau tamu ini jelmaan malaikat, memaksa, nggak apa-apa, kami yang bertanggung jawab katanya. Ketika sampai di rumah Lut kaget, karena ini orang anak-anak muda tampan-tampan, bahaya nih. Akhirnya disembunyikan tamu-tamu itu. Ya bagaimanapun istri ada di rumah, kalau ada tamu dia tahu, makanya dia membuat sinyal bakaran, kemudian membumbung asapnya. Preman-preman dari pasar pada datang, di sini ada tamu. Mereka datang, preman-preman mengepung rumah Lut untuk memberikan 3 tamu itu. Mereka tidak tahu itu jelmaan malaikat. Maka tamu-tamu itu mengatakan kepada Lut, setelah Lut berusaha untuk menjaga mereka, tapi apalah daya, kekuatan di luar lebih kuat, Lut mengatakan inilah yang bisa aku tolong. Tapi malaikat itu kemudian berusaha menenangkan Lut dan mengatakan, saya adalah malaikat utusan Allah, sebaiknya di waktu subuh kau ajak anak-anakmu pergi, karena akan kami timpakan azab kepada mereka, dan sekarang subuh sudah dekat, bergegaslah. Maka Lut ketika tahu itu malaikat, langsunglah membawa anak-anak putrinya itu. Dan Jibril menyarankan, kalau terjadi teriakan-teriakan jangan pernah lihat ke belakang, lurus saja kacamata kuda, ya, jangan nengok kiri kanan. Maka setelah Lut pergi dari rumahnya, apa yang terjadi? Ketika mereka mendobrak rumah itu, pertama kali malaikat Jibril keluar, tiba-tiba membentuk bentuk aslinya, 600 sayap. Bayangkan, apa mereka nggak ketakutan? Kemudian satu sayap dihempaskan kepada mereka. Tidak ada preman yang mengepung rumah kecuali matanya keluar dari tempatnya. Itu ada pertama, itu keluar semua biji-biji matanya. Kemudian terjadilah teriakan di mana-mana. Lah istrinya Lut ini kan ngikutin dari belakang, mau lari juga, karena Lut tidak memberitahu istrinya ngikut dari belakang, mau selamat juga. Tapi istrinya kan tidak tahu tentang jangan pernah melihat ke belakang. Ketika istri melihat ke belakang, matanya pun keluar dari tempatnya, butanya kemana-mana, tidak tahu lagi harus kemana. Disitulah Jibril, setelah Lut dipastikan keluar dari negeri Sodom, maka Lut menancapkan satu sayapnya, kemudian mengangkat 160 desa ke langit, kemudian dihujani meteor, mati di atas langit, kemudian dihempaskan ke bumi, dan mereka seperti mangkok, dan sekarang jadi laut mati. Allah katakan di dalam Al-Quran, faja'alnaha 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin wa innaha lasabilim muqim. Maka kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terjadi tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang memperlihatkan tanda-tanda itu, dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Nah, sekarang negeri itu justru jadi wisata, laut mati itu. Padahal umat Islam tidak boleh datang ke tempat-tempat yang pernah diazab. Sekarang ya orang-orang kafir mana tahu, mereka datang aja, mereka mandi lumpur di situ.
Nauzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian zaman berlalu sampai kepada era Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa inilah nabi yang paling terkenal dari nabi-nabi Bani Israel. Ribuan para nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, tapi Musa lah yang paling terkenal di antara nabi-nabi Bani Israel. Karena kelak Musa akan menjadi tumpuan hukum bagi seluruh Bani Israel setelah karena diturunkan kepada Musa kitab Taurat. Ya, maka nabi-nabi setelahnya mengikuti Taurat sampai kepada yang terakhir Nabi Isa pun tetap masih umatnya Nasrani, masih mengacu kepada Taurat dan Injil, atau bahasa mereka perjanjian lama Taurat dan perjanjian baru adalah Injil. Jadi itu nabi yang luar biasa fenomenal di tengah-tengah Bani Israel. Lah Nabi Musa alaihi salatu wasallam diutus kepada Fir'aun. Ma'ruf, Fir'aun adalah orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku Tuhan sama dengan Namrud. Bahkan Fir'aun mengatakan di hadapan kaumnya, apa kata Fir'aun? Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, dimanapun kalian berada, aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Aku tidak tahu ada Tuhan selain. Jadi dia ngaku Tuhan satu-satunya. Dan Allah mengatakan dalam surah Qasasnya 38, dalam surah Zuhrufnya 51, wa nada fir'aunu fi qaumihi ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadzal anhar tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, sesungguhnya Mesir itu berada di bawah kakiku, bahkan sungai-sungainya semua berada di bawah kakiku. Dengan sombongnya dia, karena dia mengaku Tuhan kan, ana rabbukumul a'la, sirab kalian yang paling tinggi. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa, lah Musa ini anak angkatnya, anak Bani Israel. Karena ada kejadian peristiwa pembunuhan, itulah dia kabur ke Madian. Kemudian menikah dengan salah seorang wanita dari putra Syuaib, bukan seorang nabi, orang soleh. Kemudian setelah 10 tahun di Madian, Musa balik. Disitulah Musa diangkat jadi nabi dan rasul untuk mendakwai Fir'aun, dan diberikan mujizat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Fir'aun sama dengan orang-orang kafir sebelumnya, tidak menerima dakwah Nabi Musa, justru menentang, bahkan mengajak duel dengan tukang-tukang sihirnya. Sampai terjadi perkelahian Musa dengan tukang sihir dan dimenangkan Musa. Bahkan tukang-tukang sihir justru berbalik beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun pun marah, akhirnya membantai tukang-tukang sihir itu sampai mati. Maka setelah kejadian ini Fir'aun tidak pernah mengganggu Nabi Musa, tidak mau menyentuh Nabi Musa. Nabi Musa pun kemudian bertahun-tahun merasa tenang mendakwai Bani Israel. Tapi selama itulah banyak terjadi mukjizat yang ditampakkan kepada, baik di mata Bani Israel atau di mata kaum Kipti, kaum Fir'aun. Seperti paceklik yang berkepanjangan, kemudian hilang paceklik, datang pula kodok di mana-mana. Hilang kodok, datang belalang di mana-mana. Hilang belalang, banyak kutu di mana-mana. Hilang kutu, banyak bencana seperti air berubah menjadi darah, macam-macam pokoknya itu. Banyak peristiwa-peristiwa pun tidak menjadikan mereka beriman. Anehnya itu. Sampai akhirnya Allah perintahkan Musa membawa Bani Israel ke negeri perjanjian. Nampaknya tidak cocok Mesir untuk Bani Israel. Maka Musa pun kemudian berniat membawa Bani Israel memboyong ke tanah perjanjian yang ada di Palestina. Mendengar hal itu Fir'aun marah. Makanya mempersiapkan pasukan untuk menghalangi mereka pergi. Tetapi apa yang terjadi ketika Fir'aun sudah melihat pasukan, maksudnya Bani Israel dan Musa, sementara Musa dan pasukannya tidak bisa berjalan karena buntu dengan lautan, Bani Israel dengan khawatirnya mengatakan, ya Musa inna lamudrakun. Musa, mereka sudah melihat kami, kita ini mau kemana nih katanya. Tapi Musa dengan pedenya mengatakan, sabar, selama Allah bersama kita, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tentang kebersamaan Allah bersama kita semuanya, pasti Allah akan cari jalan keluarnya. Rupanya betul Jibril turun, kemudian memerintahkan Musa untuk memukul tongkat. Maka akhirnya Musa pun dan Bani Israel setelah terbuat 12 jalan itu, karena sesuai dengan 12 kabilah, mereka berhasil menyeberang Laut Merah. Kalau ibu pernah ke Jeddah,
Biasanya akhir orang umroh itu sebelum pulang mereka akan ke Jeddah dulu ya. Nah, di situ ada laut mati, laut merah. Disitulah Fir'aun ditenggelamkan. Jadi setelah Musa sudah di seberang, Fir'aun sudah di tengah. Disitulah Allah kemudian mengatakan kepada Jibril mengatakan kepada Musa, pukul dengan tongkatmu wahai Musa. Maka dipukullah kemudian laut itu sehingga merapatlah dan menenggelamkan Fir'aun. Sebenarnya Fir'aun ini sempat bertobat di sini dan mengatakan amantu bima amanat bihi Bani Israil. Ya Allah, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Tapi apalah guna, nyawa sudah di tenggorokan, percuma tobatnya, pintu tobat sudah tertutup kalau sudah nyawa di tenggorokanku. Maka Jibril datang, khawatir Allah merahmati Fir'aun, diambilnya tanah yang liat disumpelkan ke mulutnya. Karena jangan sampai terus Fir'aun memelas kepada akhirnya Allah merahmati dia. Orang seperti ini tidak layak dirahmati. Makanya Jibril masukkan tanah ke dalam mulutnya. Subhanallah. Itulah orang sekeji Fir'aun. Mereka dibinasakan dengan cara ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lain Fir'aun di zaman Nabi Musa, lain pula Qarun. Qarun masih di zaman Nabi Musa. Ma'ruf kisah Qarun. Tidak ada manusia yang paling kaya dari zaman ke zaman yang diceritakan kisahnya tidak oleh umat Islam, tidak umat Yahudi, tidak umat Kristen, kecuali kisah Qarun. Semua diceritakan agama-agama. Kalau sekarang ada orang kaya kemudian mati, paling dikenangnya sebentar saja. Nanti datang orang kaya lagi, hilang yang lama, datang yang baru. Tapi Qarun itu tidak pernah lekang dimakan zaman, tetap aja dibicarakan. Tetap dibicarakan sampai hari ini Qarun itu oleh siapapun, oleh Yahudi, oleh Nasrani, tetap dibicarakan. Tentu dengan versi mereka. Karena kaya raya luar biasa. Kuncinya saja, Bu, jangan cerita gembok, jangan cerita gudang. Kuncinya saja yang bopong itu orang-orang kuat. Sebesar apa tuh kuncinya? Kalau kuncinya sebesar itu, macam mana lubang kunci grendelnya itu? Kemudian gemboknya, kemudian pintunya, kemudian gudangnya isinya emas semuanya. Apa ndak kaya raya? Makanya ketika ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi, sehingga orang-orang mengistilahkan harta Qarun. Sampai sekarang kalau ibu ngorek sesuatu di tanah, tiba-tiba ada cincin emas, oh harta Qarun di sini. Itu masih mendingan gak sih? Karena masih ngorek tanah, Bu. Kadang nemu dompet dibilang dompet Qarun. Ini kan masalah ini. Ya. Jadi ketika Qarun ini kan, karena Qarun selalu menyombongkan diri. Pada hari-hari tertentu Qarun itu keluar dengan semua orang-orangnya, dengan pasukannya, dengan pakaian yang gagahnya, dengan perhiasan yang nempel di badannya, itu selalu riak. Jadi membuat orang ngiler, orang-orang yang terfitnah dadanya, dia mengatakan, ya laitani misla ma utiya Qarun, duhai kiranya kapan aku jadi Qarun. Itu sebelum diazab tuh, semua menginginkan seperti Qarun. Tetapi akhirnya bagaimanapun Qarun kaya, banyak anak buahnya, tapi tetap pamor Qarun itu masih kalah dengan pamornya Nabi Musa. Ya, Musa tidak kaya, tapi dia dihormati, dihargai, dan pengikutnya banyak. Qarun kaya tapi kufur, tidak ada yang suka kecuali orang-orang dekatnya saja. Akhirnya Qarun pun hasad dalam hatinya. Kenapa orang itu masih menghormati si Musa? Kenapa tidak menghormati saya? Dibuatlah politik makar. Qarun hendak memakar Nabi Musa dengan cara apa? Mematikan karakternya. Dia menyewa seorang pelacur, kemudian dia mengatakan, nanti kukumpulkan manusia, saya akan undang Musa, kau tinggal ngomong aku berzina dengan Nabi Musa, ku bayar berapapun kau mau. Betul. Qarun membuat acara, manusia diundangnya, termasuk Musa diundang. Setelah Nabi Musa diundang, Qarun melirik wanita itu supaya menjerit-jerit bahwa dia dizinahi Nabi Musa dan hamil, dan Musa harus tanggung jawab. Ketika dapat lirikan, Qarun paham wanita itu. Ketika hampir berteriak, entah kenapa, kadang-kadang dia melihat wajah Musa, kadang-kadang melihat wajah Qarun. Allah turunkan kasihan dalam hatinya. Masa orang bersalah kok dituduh-tuduh, katanya. Entah kenapa wanita itu berbalik dan mengatakan, tiba-tiba berteriak, aku disuruh Qarun, katanya. La ilaha illallah.
Apa enggak emosi Nabi Musa juga? Hendak membuat makar, tiba-tiba wanitanya mengatakan, aku disuruh Qarun dibayar sekian untuk membunuh Nabi Musa. Apa enggak Bani Israel marah? Maka dari sini Musa alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah. Dari situ Allah mengizinkan Musa untuk memerintahkan bumi, dan bumi akan taat kepadanya karena bumi adalah tentara Allah, untuk membelah dan memasukkan Qarun ke dasarnya dan seluruh kekayaannya. Maka Musa pun perintahkan bumi telan Qarun gitu. Langsung buminya belah, dan Allah katakan dalam surah Al-Qasas 81, fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun ke dasar bumi dan seluruh kekayaannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah-kisah ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat 16 surah Al-Mursalat ini, alam nuhlikil awwalin, bukankah telah kami binasakan umat-umat terdahulu, summa nutbi'uhumul akhirin, lalu kami susul azab kami terhadap orang-orang yang akan datang kemudian. Kalau tadi cerita azab-azab umat terdahulu, baik azab secara menyeluruh atau sebagian atau perorangan, maka apa azab yang akan menimpa umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira apa azabnya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad, melainkan aku jadikan engkau sebagai rahmat bagi semesta alam. Lah salah satu rahmat bagi orang-orang kafir diutusnya Rasul, di mana orang kafir dari mereka tidak akan diazab dan dibinasakan seperti umat-umat terdahulu. Ya, akan terjadi azab, tapi tidak menyeluruh. Jadi di antara diutusnya Rasul itu menjadi rahmat bagi orang, bukan orang iman beriman saja, orang kafir pun mendapatkan rahmat. Salah satu rahmatnya tadi, mereka tidak diazab seperti kaum Ad, kaum Nuh, kaum Samud, kaum Mu'tafikah atau kaum Sodom, tidak. Ya, mungkin azabnya mungkin di sini, di sana, tidak menyeluruh. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasul? Yakunu fi akhiri hadhil ummati, akan terjadi di akhir umat ini, khasfun wa maskhun wa qadfun. Khasfun itu kalau diarahkan ke langit itu disebut gerhana, maka ada salat khusuf. Tapi kalau diarahkan ke bumi itu artinya gempa. Jadi akan terjadi banyak gempa di tengah-tengah kaum muslim. Dan sudah terbukti di negeri kita saja hari-hari gempa. Sekarang aja ada gempa. Bahkan diprediksi Pulau Jawa tenggelam gara-gara gempa katanya. Ya. Gempa. Inilah umat Islam. Umat Muhammad SAW akan dikirim azab juga berupa gempa. Dan biasanya kenapa setelah ada gerhana biasanya disusul dengan gempa? Karena dalam bahasa Arab gempa dengan gerhana itu sama. Khosfun itu artinya kalau ke langit gempa, kalau ke bumi kalau ke langit gerhana, kalau ke bumi gempa. Nah, hati-hati kalau sudah ada gerhana, itu ada saja gempa. Kemudian yang kedua, wa mashun. Mashun itu artinya manusia dirobah. Kalau dulu di zaman Bani Israel betul-betul dirobah. Dirobah jadi kera dan babi. Hidup 3 hari kemudian dibinasakan. Tapi tentu bagi umat Muhammad tidak akan dirobah wajah mereka seperti kera dan babi. Tetapi yang dirobah seperti kera dan babi adalah hati-hatinya. Wajahnya wajah manusia, tapi hatinya seperti binatang. Dan itu banyak orang yang tidak punya rahmat sama sekali kepada manusia, banyak sekali. Kemudian yang ketiga, wa qadhfun, angin, segala jenis angin. Angin puting beliung, angin tufan, angin tornado yang membawa kerikil dan pasir sehingga menerbang-nerbangkan bukan hanya pasir, kerikil, atap rumah aja diterbangkan dia. Nah, ini bagian daripada azab yang akan dikirim kepada umat Islam. Sahabat bertanya Rasul, kapan itu terjadi?
Tiga azab ini kapan terjadi? Terjadinya banyaknya gempa, hati-hati manusia seperti binatang, kemudian juga banyak angin yang membahayakan, banjir bandang di mana-mana. Kira-kira kapan terjadinya? Kata Nabi SAW, idza dhaharatil qiyan, kalau sudah muncul para biduan wanita, artis-artis, penyanyi-penyanyi. Ini kalau sudah banyak artis, penyanyi-penyanyi, biduan-biduan yang melalaikan manusia dari zikrullah, menyeret manusia kepada kemaksiatan, mabuk, zina dan yang semacamnya. Ini mulai akan terjadi ini tiga perkara ini. Dan sekarang artis-artis di mana-mana. Bahkan orang awam menghayal ingin seperti artis. Bahkan ada orang yang anaknya ingin jadi artis. Waktu hamil setiap hari nenteng radio lagu dangdut, supaya anaknya jadi penyanyi dangdut. Nanti keluar suruh nyanyi, masukkan sekolah nyanyi, dan begitu seterusnya. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, wal ma'azif, alat-alat musik yang melalaikan. Dan yang ketiga, wasyuribatil khumur, dan khamar-khamar yang mulai diperjualbelikan dan dikonsumsi secara bebas. Dan sekarang khamar sudah jadi minuman, sudah jadi makanan pun. Karena sekarang banyak masak itu pakai alkohol lagi. Buat apa masak pakai alkohol coba? Nggak pakai alkohol juga jadi kok. Oh begini teorinya Ustaz, itu alkohol nih kalau kemudian dimasukkan ke kewali dalam panas tertentu itu jadi 0% itu katanya, hilang juga. Iya, tapi Anda tuangkan di situ. Masalahnya bukan masalah 0%-nya, Anda tuangkan jelas-jelas di situ. Hati-hati Bu ya. Makanan-makanan enak ini di Batam rata-rata pakai alkohol tuh. Kalau masuk restoran, masuk apa kan. Maka cermat, jangan hanya dimakan saja makanan itu, tapi lihat juga, karena Allah yang mengatakan fal yamduril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia pandang tuh makanan itu halal ke haram ya, jangan main makan saja ya. Ini diantara ini lah, tentu dari azab-azab yang akan ditimpakan ini. Kenapa Allah timpakan azab-azab seperti ini? Maka Allah jawab dalam surah At-Talaq ayat 8, innama qassallahu ta'ala alaina, Allah mengatakan wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa adzabnaha adzaban nukra fadzaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra a'addallahu lahum adzaban syadida fattaqullah ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Dan berapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya. Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan adalah akibat perbuatan mereka sangat merugikan dengan kerugian yang besar. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang punya akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada. Berarti dari ayat ini kita tahu diceritakannya adab-adab umat terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adab yang akan menimpa umat manusia terutama Islam setelahnya, itu semua menjadi bahan renungan dan pelajaran. Karena biasanya azab yang ditimpakan hari ini itu warisan azab yang ditimpakan kepada umat terdahulu, sebagaimana dosa yang banyak dilakukan hari ini itu juga dosa warisan dari umat-umat terdahulu. Sebutkan dosa apa yang ada hari ini, umat dulu juga sama dosanya. Sebutkan azab yang terjadi hari ini, umat dulu telah mendahuluinya. Banjir, umat dulu ada banjir. Gempa, umat dulu ada gempa. Tsunami, umat dulu ada tsunami. Angin yang sangat membahayakan, umat dulu juga ada. Semua dosa dan azab itu warisan dari umat-umat sebelum kita. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin, kemudian kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berbuat dosa itu. Dari sini kita pahami
tidak mungkin Allah mengirim sebuah azab kecuali karena dosa. Itu saja kesimpulannya. Oh tidak, gempa itu baik tektonik atau vulkanik itu karena bergesernya lempengan di bawah laut dan di bawah gunung katanya, maka terjadi gempa. Ya, itu sebabnya. Tapi sebab itu ada yang menyebabkannya. Di atas sebab itu ada musabbib, ada yang menciptakan sebab. Lempengan itu sebab saja. Pertanyaan, siapa yang menciptakan sebab itu? Allah yang menciptakan lempengan, yang menggerakkan lempengan itu. Kenapa Allah gerakkan sehingga terjadi gempa yang maha dahsyat di Aceh, di Lombok, di Jogja, dan di beberapa tempat itu? Kalau kita mengacu kepada surah Al-Mursalat ini, berarti apa? Sebabnya karena mereka melakukan dosa itu saja sebenarnya. Adapun ya, penyebab lempengan itu penyebab kecil, tapi lebih daripada itu penyebab terbesar kenapa Allah turunkan azab itu sekali lagi karena dosa. Karena Allah yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami bukakan loh berkah dari pintu langit dan bumi itu. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum, maka kami azab mereka bima kanu yaksibun, atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka dari sini jangan pernah merasa aman dari azab Allah, karena orang-orang yang berdosa itu merasa aman dari azab Allah, seolah mereka tidak akan diazab. Ya. Dan kalau kita mengacu kepada hadis Nabi SAW, banyak sebab-sebab itu yang menjadikan azab itu turun, dan itu dikumpulkan dalam sebuah hadis. Ketika Nabi SAW menceramahi orang-orang muhajirin, khusus orang muhajirin, kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhun. Hei muhajirin, awas jangan sampai 5 perkara menimpa kalian. Kalau sampai menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa kalian. Kemudian Rasul mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Pertama, tidaklah sebuah fahisyah perzinahan menyebar di mana-mana dan dilakukan secara terang-terangan. Sekarang praktek-praktek perzinahan, lokalisasi dan yang semacamnya itu sudah terang-terangan, ada tempatnya, ada jamnya, bahkan dilindungi penguasa, dilindungi preman-preman, naudzubillah. Bahkan bukan offline, sudah online lagi, bahkan pakai COD lagi, naudzubillah. Ya, zaman sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah akan kirimkan penyakit, yang penyakit ini belum pernah terjadi di zaman Nabi. Penyakit apa? Penyakit AIDS. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman sekarang ada, dan sampai hari ini belum ada obatnya. Kalau penangkalnya mungkin, tapi mengobati secara total tidak ada. Kalau memang sudah ada, dijual di apotek-apotek itu, mana ada. Padahal pakar-pakar dunia sudah berkumpul mencari dan meneliti penyakit ini berasal dari mana dan apa obatnya. Kita katakan percuma, tidak usah berkumpul kalian di situ, nggak usah rapat di situ, karena yang ada perangi, yang Anda perangi bukan penyakit, tapi yang Anda perangi adalah zat yang membuat penyakit. Kalau ingin tidak terkena, jauhi zina, selesai. Sebenarnya selesai kan, tutup lokalisasi, selesai, nggak ada penyakit itu. Lah dengan masih terbukanya lokalisasi, ya penyakit di mana-mana. Anda sedang memerangi Allah. Seandainya ditakdirkan ada obat penyakit AIDS, tetap Allah kirim tentara lain, bakteri yang lain, justru akan menimbulkan penyakit yang mungkin lebih dahsyat daripada AIDS. Tidak tahu. Ya. Nah ini penyebabnya adalah dengan tersebarnya maksiat perzinahan. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil maunati wal jawri sultani alaihi. Ketika orang-orang pasar sudah mulai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang
meteran, mengurang-urang, semua dikurang-kurang dia, diganjal-ganjal, dipotong-potong meterannya. Ini kalau sudah curang dalam dagang, Allah akan kirimkan 3 azab sekaligus. 1, Allah akan kirimkan paceklik walaupun hujan tidak menyuburkan. Yang kedua, Allah akan dikirimkan kepada umat manusia kesusahan ekonomi, pengangguran di mana-mana, sulit cari kerja. Dan yang terakhir, Allah akan kirimkan para penguasa zalim yang mengambil hak rakyatnya, memperkaya diri dan keluarganya, rakyatnya miskin gak apa-apa. Sebenarnya ini 3-tiganya ada di negeri kita. 3-tiganya ada di negeri kita kan. Paceklik, lihat Jawa kalau sudah kekeringan itu retak di mana-mana jalan, sawah-sawah, ladang-ladang gak bisa ditanam. Kalau Batam ini alhamdulillah hujan terus-terusan, tapi pula tanah boksit. Coba kalau ditukar tanah Jawa dengan tanah Batam, jadi sorga Batam ini. Tapi itulah kelebihannya dan kekurangannya. Di sini kelebihan hujan, tanah pula tak bagus. Di sana tanah bagus, tak ada hujan pula. Gitu maksudnya. Itulah Allah kadang-kadang berikan hal-hal yang memang di sini kekurangan, di sana kelebihan. Dan 3-tiganya sudah ada. Penguasa zalim ya ada, susah ekonomi ya iya, kekeringan iya, walaupun hujan gak berkah. Jangan salahkan penguasanya dulu, salahkan dulu kita dalam bermuamalah. Boleh jadi mungkin ya dagangnya curang-curang. Itu yang menyebabkan kemudian akhirnya Allah kirimkan 3 perkara ini. Coba kalau pada jujur-jujur orang pasar, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kita pemimpin yang baik. Kemudian yang ketiga, walam yanqusul mikyala walam yamna'uz zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtir. Tidaklah mereka mencegah zakat harta mereka. Artinya manusia sudah mulai bakhil, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, kecuali Allah akan tahan hujan. Kalaupun dihujani bukan untuk kita tapi untuk binatang ternak. Artinya ya untuk binatang ternak mereka bisa minum, tapi hujan untuk kita tidak berkah lagi. Itu akibat menahan zakat. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'aqadu ba'dha ma fi aidihim. Ketika mereka mulai menggagalkan perjanjian Allah, perjanjian Rasul, kecuali Allah kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka dan akan mengambil harta mereka. Penjajahan kembali terulang ketika kita mulai membatalkan perjanjian dengan Allah. Apa perjanjian dengan Allah kita di alam ruh? Agar kita mentauhidkan Allah. Ketika perjanjian tauhid dibatalkan, akhirnya kesyirikan di mana-mana, maka nanti Allah akan kuasakan umat yang akan menjajah kepada kita. Naudzubillah. Dan yang terakhir, wa man lam yakum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ketika para pemimpin sudah tidak berhukum dengan Al-Quran, kitab Allah, mereka memilih aturan-aturan selain dari yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka, perang sesama anak bangsa, perang sesama kaum muslimin. Ini akibat hukum Islam tidak ditegakkan. Ya. Nah, lihat bagaimana dalam satu redaksi hadis Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sebab-sebab adab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayatnya apa? Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.